Baik, halo semuanya. Perkenalkan, di sini nama saya Mani Erika Elsyadiana dengan nomor induk mahasiswa 20151240023 dengan nomor absen 03 dan dari kelas 6C D4 MPK. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis konstruksi. Sebelumnya ada beberapa topik pembahasan, di mana yang pertama yaitu pengertian etika bisnis, yang kedua peran dan manfaat, yang ketiga yaitu prinsip dari etika bisnis konstruksi, yang keempat etika sebagai pemilik perusahaan, yang nomor 5 etika sebagai pekerja, yang nomor 6 adalah nilai etika bisnis konstruksi, dan yang nomor terakhir adalah pelanggaran etika bisnis konstruksi. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, perlu diketahui apa sih yang dimaksud dengan etika bisnis? Oke, jadi etika bisnis konstruksi di mana kita tahu bahwa etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi orang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Nah, etika dalam bisnis konstruksi adalah salah satu studi yang memiliki sangkut paut permasalahan dan suatu keputusan moral yang dihadapi oleh suatu individu atau organisasi. Jadi, etika bisnis konstruksi itu merupakan suatu tujuan atau suatu pedoman yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu usaha pada bidang konstruksi untuk nantinya dapat menentukan keputusan moral baik itu untuk individu dan juga untuk organisasinya. Nah, kemudian apa sih peran etika konstruksi? Oke, peran etika konstruksi yang pertama, dia dapat membantu nilai-nilai perusahaan. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai perusahaan itu merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Apabila kita memiliki nilai-nilai perusahaan yang jelas, maka visi dan misi dari perusahaan akan terwujud dan akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian, pedoman dan perilaku. Pedoman dan perilaku merupakan penjabaran dari nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan. Nah, pedoman ini digunakan oleh perusahaan ataupun individu sebagai panduan yang nantinya akan sesuai dengan rencana yang diinginkan. Kemudian, benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan ini sesuai dengan keadaan, di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis dalam perusahaan. Jadi, untuk menghindarinya, maka kita perlu adanya sebuah panduan atau sebuah etika agar nantinya benturan kepentingan ini dapat diselesaikan oleh seluruh individu ataupun oleh perusahaan. Kemudian, kepatuhan pada peraturan. Nah, setiap pekerja, karyawan, ataupun manajemen haruslah mematuhi peraturan dan juga pedoman-pedoman yang ada pada sebuah perusahaan. Mengapa demikian? Karena apabila kita tidak mematuhi peraturan yang ada, maka hal tersebut nantinya akan menimbulkan suatu masalah dan juga dapat membuat perusahaan atau membuat suatu individu menjadi tidak stabil. Sehingga kita perlu untuk mematuhi sebuah peraturan yang ada dan peraturan yang sudah ditetapi oleh perusahaan dan juga para pekerja. Kemudian, kita masuk ke manfaat etika konstruksi. Nah, ada 5 manfaat etika konstruksi, di mana kita dapat mengendalikan diri, yang kedua sebagai pengembangan tanggung jawab moral, yang ketiga mempertahankan kualitas serta jati diri, yang keempat pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir tidak melakukan KKN. Ya, sebelumnya kita balik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian diri. Kenapa pengendalian diri itu penting untuk etika konstruksi? Karena apabila kita dapat mengendalikan diri, maka sesuatu yang tidak diinginkan
tidak dapat terjadi. Seperti jika kita tidak mampu mengendalikan diri, maka akan terjadi suatu pertentangan ataupun suatu ketidaknyamanan yang dapat membuat diri kita sendiri ataupun orang lain nantinya dapat menjadi sasarannya, sehingga pengendalian diri itu sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena memiliki pengendalian diri itu dapat mewujudkan suatu yang baik untuk diri kita sendiri. Yang nomor 2 yaitu pengembangan tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu sangat penting untuk diri kita sendiri dan juga untuk perusahaan, karena kita berusaha untuk mengerti atau berkomitmen bahwa kita memiliki sesuatu yang harus kita tanamkan dan juga harus kita kerjakan agar nantinya mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan juga apabila kita memiliki tanggung jawab moral, maka suatu masalah dapat dihindari dan juga dapat kita selesaikan dengan baik. Kemudian mempertahankan kualitas serta jati diri. Apabila kita memiliki kualitas dan jati diri, maka perusahaan ataupun individu itu akan sangat baik dan juga dapat kita ayomi, sehingga tidak akan terjadinya masalah yang tidak kita inginkan. Kemudian, pembangunan berkelanjutan. Nah, apabila kita sudah memiliki etika, maka pembangunan dapat diselesaikan dengan baik dan juga kita tidak akan kena suatu masalah. Dan yang terakhir, yaitu tidak melakukan KKN. KKN merupakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apabila kita memiliki etika konstruksi yang baik, maka korupsi, kolusi, dan nepotisme itu dapat dihindari. Lalu selanjutnya, yaitu prinsip etika bisnis konstruksi. Di dalam prinsip etika bisnis konstruksi itu ada 5. Yang pertama, prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas. Yang pertama adalah prinsip otonomi. Yang dimaksud dengan prinsip otonomi adalah di mana perusahaan atau bisnis harus menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Seperti yang kita tahu bahwa otonomi itu artinya sendiri. Jadi, perusahaan itu harus mandiri dan bebas serta dapat bertanggung jawab. Arti mandiri di sini adalah dia tidak terikat dengan perusahaan lain yang dapat merusak citra atau dapat merusak bisnis dari perusahaan tersebut. Kemudian ada prinsip kejujuran. Nah, prinsip ini menekankan sikap bahwa apa yang kita pikirkan adalah apa yang akan kita katakan, dan apa yang akan kita katakan adalah apa yang kita perbuat. Jadi, apapun yang kita perbuat itu sudah kita pikirkan terlebih dahulu, dan juga sesuatu tersebut haruslah menekankan pada sesuatu yang istilahnya adil untuk semua orang, dan juga kita harus jujur serta dapat bertanggung jawab kepada semua orang dengan apapun yang kita perbuat. Kemudian prinsip keadilan. Nah, prinsip ini menekankan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak membeda-bedakan pihak lain baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun aspek lainnya. Di mana prinsip keadilan ini berarti kita tidak membeda-bedakan antara status sosial seseorang, dan juga kita tidak membedakan seseorang baik dari skill mereka, baik dari ilmu pengetahuan dan segalanya. Jadi kita harus sama dalam menilai seseorang. Kemudian prinsip saling menguntungkan. Nah, prinsip ini menekankan kesadaran bahwa dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan diperlukan adanya prinsip win-win solution, di mana setiap pengambilan keputusan harus diusahakan agar semua pihak yang terlibat merasa diuntungkan. Jadi, dalam prinsip ini, baik itu karyawan dan juga manajemen haruslah saling menguntungkan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.
Kemudian prinsip integritas moral. Nah, prinsip integritas moral yang merupakan prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan, serta tindakan bisnis yang diambil berdasarkan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati, baik harkat maupun martabatnya. Tidak ada kesenjangan sosial, dan juga kita harus bertanggung jawab pada apapun yang kita perbuat. Kemudian etika sebagai pemilik perusahaan. Nah, kira-kira apa aja yang ada di dalam pemilik perusahaan yang harus kita miliki? Yang pertama, perusahaan tidak boleh mempraktikkan diskriminasi. Nah, perusahaan itu tidak boleh terlibat dalam diskriminasi. Bentuk diskriminasi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan itu biasanya berakar dari alasan-alasan yang kurang relevan dan hanya berdasarkan pada prasangka semata hal ini kadang terjadi dalam proses seleksi karyawan baru, promosi jabatan, perhitungan kenaikan gaji, dan sebagainya. Nah, biasanya dalam proses untuk seleksi karyawan baru, itu perusahaan hanya mengangkat karyawan yang sudah dikenal ataupun istilahnya adalah sebagai orang titipan. Sehingga nantinya orang-orang itu saja yang akan menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Ataupun pada saat kenaikan gaji, biasanya ada timbulnya kecurangan. Nah, perusahaan tidak boleh memperhatikan hal tersebut karena akan menimbulkan kesenjangan sosial dan juga dapat merusak citra dari perusahaan tersebut. Kemudian, perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja dari setiap pekerja karena mereka memiliki hak atas kondisi kerja yang aman dan sehat, serta merujuk kepada hak asasi manusia untuk tidak diragukan dan juga hak manusia untuk hidup. Hak terakhir merupakan hak dasar dalam arti menjadi syarat untuk hak-hak lainnya, di mana kondisi kerja yang sampai mengancam jiwa pekerja tidak perlu sampai terjadi kepada pekerja tersebut. Jadi perusahaan harus menjamin betul-betul tentang pekerja sehingga para pekerja akan merasa sehat dan selamat, dan merasa aman dan nyaman di dalam perusahaan. Karena pekerja juga memiliki hak-hak yang perlu untuk kita sebagai perusahaan itu jaga, dan itu merupakan sebuah kewajiban dari sebuah perusahaan untuk dapat mematuhi hak-hak yang dimiliki oleh pekerja. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan tidak boleh memberhentikan pekerja secara paksa. Nah, perusahaan tidak boleh memberhentikan pekerja secara sepihak. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menangani kasus pemberhentian pekerjaan, di mana ada 3 konsep yang diperhatikan, yaitu perusahaan hanya boleh memberhentikan karena alasan yang tepat, misalnya karena sakit dan juga karena memang pekerja tersebut ingin mengundurkan diri. Yang kedua, perusahaan harus berpegang pada prosedur yang semestinya. Jadi, jika kita ingin memberhentikan pekerja, maka ada beberapa prosedur yang harus kita turuti, yang harus kita lakukan dan harus dilaksanakan. Kemudian, perusahaan harus membatasi dampak negatif bagi karyawan sampai seminimal mungkin. Jadi, perusahaan itu harus membatasi dan juga memahami mengenai dampak negatif yang diberikan oleh karyawan tersebut, sehingga kita akan tahu jikalau pekerja tersebut memberikan dampak negatif yang sangat besar, maka kita sebagai manajemen atau kita sebagai pemilik perusahaan diperbolehkan untuk memberhentikan dari pekerja tersebut. Kemudian etika sebagai pekerja. Apa aja etika sebagai pekerja? Oke. Sebagai pekerja, maka kita memiliki kewajiban. Yang pertama yaitu kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai pekerja perusahaan. Dengan mulai bekerja di suatu perusahaan, pekerja harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Jadi para pekerja harus mendukung sebuah tujuan perusahaan dan hal tersebut tidak perlu dibantah.
Kemudian kewajiban konfidensialitas. Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial. Biasanya merupakan sebuah rahasia yang diterima sebagai sebuah bentuk tanggung jawab dalam profesi. Nah, hal ini sebagai pekerja, maka kita harus menjaga hal tersebut karena kita sudah diberikan tanggung jawab untuk menyimpan sebuah rahasia perusahaan. Kemudian kewajiban ketaatan, di mana seorang pekerja wajib untuk mematuhi atasan yang ada di tempat mereka bekerja, dan juga ada beberapa hal yang tidak perlu ditaati oleh seorang pekerja terhadap atasannya, seperti karyawan tidak perlu dan bahkan tidak boleh mematuhi perintah atasannya yang melanggar moral atau bahkan melanggar hukum. Jadi, pekerja itu boleh tidak mematuhi atasannya jikalau perintah yang diberikan itu tidak sesuai dengan moral dan juga jika perintah tersebut dapat memicu adanya pelanggaran hukum. Nah, salah satu contoh kita sebagai pekerja memiliki kewajiban dalam perusahaan. Contohnya adalah dalam melamar pekerjaan, maka kita perlu menyebutkan nama. Mengapa demikian? Karena sudah semestinya kita menyebutkan nama lengkap dalam perusahaan kepada orang yang baru pertama kali kita temui. Tidak hanya agar pihak lain mengenal diri kita, tapi juga untuk memudahkan dalam mengetahui siapa yang dapat dihubungi dari perusahaan dan memberikan kartu nama kepada seseorang jikalau hal tersebut merujuk atau menunjukkan etika yang baik. Kemudian berdiri saat kita berkenalan. Nah, hal ini juga menunjukkan adanya kesopanan. Berdiri saat kita akan memperkenalkan diri dan juga menegaskan kehadiran kita kepada orang yang kita temui. Apabila kondisi kita tidak memungkinkan, maka kita cukup memperkenalkan diri dengan posisi berdiri, dengan membukukan badan. Dan sebagai gantinya, kita mungkin dapat memberikan rekan bisnis untuk melihat diri sebagai individu yang memiliki nilai positif dan juga memiliki etika yang baik. Kemudian yang terakhir adalah kita perlu mengucapkan terima kasih. Nah, ketika kita mengadakan sebuah upacara atau yang turut mengundang rekan bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu mereka, seperti terima kasih sudah datang, dan juga jangan melakukan secara berlebihan karena tamu undangan akan menganggap bahwa kita membutuhkan bantuan mereka. Kemudian adalah nilai etika bisnis konstruksi. Jadi ada beberapa nilai etika bisnis konstruksi. Yang pertama, nilai moral. Nah, nilai moral ini merupakan pengetahuan atau wawasan yang menyangkut sisi pekerti manusia. Yang berada moral berarti ajaran yang baik, sehingga moral merupakan hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Salah satu contohnya adalah menjaga sikap terhadap atasan. Sebagai seorang pekerja, maka kita wajib untuk menghormati atasan dengan cara berbicara yang formal, kemudian berbicara dengan nada yang sedikit rendah dan juga berbicara dengan bahasa yang baik, sehingga kita dapat memiliki moral yang baik kepada atasan. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk membedakan yang benar dan yang salah, bertindak atau perbedaan tersebut, dan mendapatkan penghargaan diri ketika melakukan yang benar dan merasa bersalah atau malu ketika melanggar standar tersebut. Contohnya adalah kesalahan penggunaan K3. Nah, kita sebagai pekerja itu dapat bertanggung jawab atas perilaku penggunaan K3. Apabila kita melanggar penggunaan K3 ini, maka kita tidak memiliki nilai tanggung jawab yang telah diberikan oleh atasan. Sehingga kita tidak akan mengetahui apakah hal tersebut benar atau tidak, sehingga di dalam diri kita perlu adanya sebuah tanggung jawab bahwa kita sebagai pekerja memiliki
sebuah nilai ataupun komitmen yang harus kita berikan ataupun harus kita pertanggungjawabkan kepada para owner. Lalu nilai norma. Nah, norma atau kata norma diberikan pengertian sebagai kaidah yang menjadi petunjuk pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakat. Contohnya adalah norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Jadi kita harus memiliki atau bertindak dengan norma-norma yang ada dan tidak melanggar hak tersebut karena dapat melanggar hukum. Dimana kita tahu bahwa norma tersebut sudah ada hukumnya di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian yang terakhir adalah kita akan bahas mengenai pelanggaran etika bisnis konstruksi. Kira-kira apa aja? Yang pertama adalah pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran etika bisnis yang berkaitan dengan hukum adalah apabila ketika perusahaan melakukan pemutusan kerja atau PHK secara sepihak, namun tidak memberikan pesangon kepada pekerja tersebut, maka pekerja tersebut dapat melaporkan manajer tersebut ataupun owner tersebut yang sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001. Lalu pelanggaran kejujuran. Nah, pelanggaran kejujuran adalah salah satu contoh dari pelanggaran bisnis atau perusahaan apabila kita tidak memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen, serta kualitas dari barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang kita miliki. Kemudian pelanggaran empati. Nah, pelanggaran empati menurut perusahaan itu dapat tidak mentolerir keterlambatan yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat dihindari, seperti karena berhalangan karena sakit, dan juga bahkan perusahaan dapat mengancam orang tersebut. Jadi, apabila perusahaan tersebut tidak peduli dengan para pekerja yang sedang sakit ataupun perusahaan tersebut mengancam orang tersebut untuk selalu bekerja, itu dapat dilaporkan karena hal tersebut sudah melanggar dari empati yang dimiliki oleh seseorang. Kesimpulannya adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi haruslah memenuhi semua aspek yang mendukung kinerja perusahaan, di mana harus memiliki sumber daya yang dapat berkompeten, kemudian berkompeten dalam dunia kerja, baik itu dari segi ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan juga memiliki legalitas. Karena legalitas dalam suatu perusahaan itu merupakan hal yang penting sebagai penentu dari predikat profesional. Perusahaan juga harus memiliki beberapa prinsip-prinsip di mana prinsip tersebut dapat membantu perusahaan untuk menjadikan perusahaan tersebut dapat sesuai dengan pedoman dari etika bisnis konstruksi dan juga dapat memberikan rasa nyaman baik kepada perusahaan dan juga kepada pekerja. Dan juga sebagai pekerja kita perlu untuk memiliki nilai-nilai dan juga memahami mengenai etika yang kita miliki sehingga dapat memberikan keuntungan tidak hanya bagi pekerja dan juga bagi perusahaan. Baik, cukup sekian mengenai pembahasan dari etika bisnis konstruksi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan saya harap pemberian ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jadi, see you. Bye.